kalau kita bicara tentang politisasi agama misalnya, ya ini adalah contoh terbaik tentang bagaimana agama dipolitisasi. Hmm. Azan pun dijadikan tempat buat menyiarkan kampanye politik. Ini mentang-mentang si pemilik stasiun televisi tersebut kan adalah Haritanu ya, dan Haritanu itu adalah pendukung dari Pak Ganjar. Halo Tribuners, bersama dengan saya Nila Irdah, kembali lagi menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Hari ini saya sudah tersambung bersama dengan kader PSI yang juga pegiat media sosial, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan membahas terkait salah satu baca pres yang baru saja ini ramai menjadi perbincangan karena ada sebuah tayangan di televisi yang menampilkan pada saat sedang tampilan azan seperti itu. Bang Ade ini juga sempat merespon atau mengkritik hal tersebut. Kita sapa terlebih dahulu di sebelah sana Tribuners. Selamat malam, Bang Ade. Malam. Baik, Bang Ade, terima kasih banyak atas waktunya sudah menyempatkan hadir untuk berbincang bersama dengan saya pada malam hari ini. Bang Ade, Sama-sama. saya mau langsung saja. Ini Bang Ade yang saya lihat di media sosial mengkritik adanya baca pres Ganjar Pranowo begitu ya, yang masuk dalam sebuah tayangan azan di stasiun televisi. Yang mana Abang mengatakan ini masa iya serendah ini kampanye politik begitu. Bisa dijelaskan untuk lebih detailnya tidak sih Bang? Apa itu maksudnya? Ya, jadi pertama-tama supaya juga orang jangan sampai salah paham, saya itu tidak mengkritik Pak Ganjarnya ya, Hmm, tapi sebetulnya kampanyenya. Artinya kampanyenya. tim kampanyenya tuh menurut saya bekerja dengan cara yang tidak etis. Hmm, Yang juga saya kritik adalah stasiun televisi yang menyiarkannya ya. Menurut saya stasiun televisi yang menyiarkan azan yang di dalamnya terdapat adegan Pak Ganjar sedang mengajak orang-orang untuk masuk masjid atau menerima orang masuk masjid, kemudian berwudu, kemudian sholat ya. Nah, stasiun televisi yang menayangkan azan dengan muatan semacam itu adalah itu jelas-jelas melanggar aturan ya. hmm, Jadi buat saya ketika saya mengatakan kok serendah ini tuh artinya gini, apa perlunya ya? Ini mentang-mentang si pemilik stasiun televisi tersebut kan adalah Haritanu ya, dan Haritanu itu adalah pendukung dari Pak Ganjar. hmm. Nah itu ngapain juga sih dia sebagai seorang pemilik sebagai stasiun televisi itu harus melakukan tindakan yang tidak terpuji ini ya. Dan tim kampanyenya Pak Ganjar juga kok kayak nggak paham ya bahwa hal semacam ini sebetulnya tidak pantas, tidak boleh dilakukan. Ini adalah sebuah penyalahgunaan frekuensi siaran ya, karena harusnya televisi itu melayani semua pihak, tidak bisa dipakai hanya untuk mengkampanyekan salah seorang kandidat presiden saja, apalagi iklan tersebut dimasukkannya ke dalam azan ya. Azan itu kan panggilan sholat ya, ya penanda waktu juga bisa dibilang begitu ya, untuk melakukan sholat ya. Itu adalah sesuatu yang tanda petik sacred, sakral ya, suci ya, sesuatu yang terkait dengan ya agama kan. Nah, kalau kita bicara tentang politisasi agama misalnya, ya ini adalah contoh terbaik tentang bagaimana agama dipolitisasi. Hmm. Azan pun dijadikan tempat buat menyiarkan kampanye politik. Ini menurut saya sangat-sangat tidak pantas. Tapi ingat ya, saya tidak Hmm. menyerang Pak Ganjarnya karena menurut saya Pak Ganjarnya adalah kan si talent iklannya, si objek Betul. iklannya kan. Tapi yang menyiarkannya bermasalah besar. Tim Oke. kampanyenya ini kelihatan nggak paham atau pura-pura nggak paham tentang aturan yang seharusnya ditaati, dipatuhi. Oke, saya garis bawahi Bang Ade, artinya yang dikritisi oleh Bang Ade di media sosial adalah tim kampanye dan juga televisi yang kemudian Ya, menayangkan betul. azan dengan talent seorang Ganjar Pranowo yang mana kita tahu saat ini sedang menjadi calon presiden. Ini ada beberapa pihak yang kemudian pro dan juga ada beberapa pihak yang juga kontra begitu ya Bang Ade. Namun kalau dari MUI sendiri, MUI mengatakan ini tidak mempermasalahkan ada tayangan azan maghrib di televisi dengan talent seorang Ganjar Pranowo, yang mana dikatakan bahwa ini sebagai hal yang kemudian juga bisa mengajak banyak orang untuk kemudian sama-sama melakukan kebaikan. Kalau Bang Ade melihat hal ini, respons dari MUI ini seperti apa, Bang? Ya, itu kan memang soal pelanggaran aturan yang tadi saya bicarakan itu bukan menjadi
bagian atau ranah dari otoritas MUI. Wajar dong, MUI sih senang-senang aja kalau orang-orang tokoh-tokoh terkenal seperti Pak Ganjar mengajak orang untuk sholat. Itu jawaban yang menurut saya sangat logis. Tapi yang barangkali MUI itu tidak paham apa yang sedang dipersoalkan. Saya katakan begini ya, ini harus jelas nih buat semua penonton juga. Kalau ada salah seorang kandidat presiden itu ingin beriklan dan di dalam iklan itu dia menampilkan si sosok religiusannya ya, dan kemudian iklan tersebut disiarkan di televisi, itu saya juga nggak ada masalah. Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada persoalan sama sekali kalau ada seorang kandidat tampil dalam siaran iklan dirinya dan yang ditampilkan adalah sosok religiusnya. Apalagi akan sangat hebat kalau misalnya iklan Pak Ganjar itu bukan cuma dia sholat di masjid ya, tapi dia juga berkunjung ke gereja misalnya ya, bersama-sama dengan misalnya umat Kristen merayakan hari Natal misalnya ya, atau kemudian berkunjung ke vihara, berkunjung ke tempat-tempat ibadah yang lain. Itu nggak ada yang masalah sama sekali, tidak ada yang kritik sama sekali. Dan itu tidak melanggar aturan sama sekali. Dan itu bisa dilakukan oleh semua kandidat. Pak Prabowo, Pak Anies, boleh melakukannya. Beriklan di televisi, dan di dalam iklan tersebut, dia menampilkan sosok religiusitasnya. Oke? Itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah, nah MUI harus tahu nih, ya, karena iklan itu dimasukkannya dalam siaran azan. Oke? Nah, ada aturannya, ya, teman-teman semua, bahwa di dalam aturan yang dikeluarkan KPI jelas secara eksplisit dinyatakan bahwa di dalam sebuah siaran azan tidak boleh terdapat di dalamnya iklan built-in. Iklan built-in itu artinya iklan yang nggak jelas-jelas kayak iklan gitu, nggak misalnya marilah bersolat, nggak begitu ya. Tapi atau marilah membeli produk X, itu yang hard selling kan. Ini yang soft selling nih, built-in tuh yang kayak tadi si Pak Ganjar itu tampil di dalam iklan di dalam siaran azan tersebut seolah-olah as if itu bukan iklan ya, tapi kita semua yang pakai logika akal sehat tahu bahwa itu sebenarnya sedang ada iklan. Nah, itu dilarang tuh di dalam aturannya KPI. Tidak boleh di dalam azan. Dan kenapa kalau acara lain boleh, nggak ada masalah. Siaran berita boleh, siaran talk show boleh, siaran musik boleh. Tapi begitu siaran azan, ya, dikatakan bahwa di dalam siaran azan tidak boleh ada iklan built-in. Jadi sangat jelas nih larangannya. Ya, MUI kan nggak punya otoritas dalam soal pengaturan iklan di dalam siaran lembaga penyiaran. Itu satu, ya. Yang kedua adalah seharusnya di dalam undang-undang penyiaran. Kalau tadi saya katakan peraturan di KPI ya. Nah, sekarang yang lebih tinggi lagi ada yang namanya undang-undang penyiaran. Di dalam undang-undang penyiaran dikatakan bahwa setiap stasiun televisi harus menjaga netralitas. Jadi harus netral, harus tidak boleh berpihak. Nah, dalam hal ini kalau kita misalnya bicara tentang kasus Ganjar di dalam azannya RCTI atau MNC, itu jadi nggak netral tuh MNC dan RCTI. Dan kita tahu kenapa, karena RCTI dan MNC itu adalah stasiun-stasiun televisi yang mendukung Pak Ganjar. Nah, itu nggak boleh tuh. Jadi artinya hanya menampilkan azan yang di dalam, atau sorry, azan yang di dalamnya ada iklan tuh nggak boleh. Tapi misalnya menampilkan iklan, tapi iklan yang ditampilkan cuma iklan Ganjar, itu nggak boleh. Harus ada juga iklannya Prabowo, ada iklannya Anies. Baru bisa dikatakan bahwa stasiun televisi itu netral. Jadi aturan-aturan ini aturan-aturan yang memang bisa dibilang sangat sangat spesifik ya di dunia penyiaran. Ini nggak terjadi dilakukan di bidang-bidang media lain ya, di bidang-bidang kehidupan lain ya. Jadi nggak apa-apa. MUI boleh aja bilang seperti itu dan nggak ada yang salah dengan pernyataan itu. Oke, ini kemudian setelah adanya kisruh ya, bisa saya katakan Bang Ade, Bawaslu sendiri kemudian KPI juga sudah mengeluarkan statement yang mana berkemungkinan apabila ada pelanggaran ini akan diusut begitu. Kalau dari Bang Ade sendiri, kira-kira penindakan semacam apa sih? Apakah memang cukup dengan kemudian men-take down siaran azan tersebut lalu menggantinya dengan konten lain, atau harus ada tindakan-tindakan tegas dari pihak-pihak terkait agar nantinya hal serupa atau hal-hal semacam ini kemudian tidak terjadi kembali? Kalau di dalam undang-undang gini, kalau mau take down itu yang terbaik lah ya. Sehingga kita asumsikan saja stasiun televisi itu lupa ada aturan itu. Kita asumsikan saja pihak pembuat kampanye, dalam hal ini grupnya
kampanyenya Pak Ganjar ya, atau kampanye PDI ini, PDIP, itu nggak tahu bahwa ada aturan semacam ini. Ya, nah sekarang diberitahu. Nah kalau udah diberitahu, cara paling gampang adalah take down. Oke. Nah kalau Anda tanya tentang sanksinya seperti apa, di undang-undang tuh dinyatakan bahwa untuk pelanggaran seperti ini itu hukumannya adalah sanksinya adalah administratif. Sanksi administratif itu, tapi jangan dipikir nggak serius ya. Memang bukan pidana, administratif. Dan administratif itu bergerak dari yang paling minimal tuh teguran. Kemudian teguran tertulis. Kemudian dinaikkan kalau teguran tertulis enggak juga, kemudian ada pembekuan siaran kayak untuk sementara nggak boleh lagi ada azan gitu misalnya ya. Dan itu akan naik terus sampai yang tertinggi adalah pencabutan izin siaran. Jadi izin siaran RCTI bisa dicabut kalau masih bandel. Nah, siapa yang mencabutnya? Ada dua pihak, Kominfo dan KPI. Jadi itu, tapi saya sih nggak suka kalau sampai akhirnya harus terlalu jauh lah sanksinya. Sanksinya sederhana aja, teguran tertulis udah cukup kok ya. Dan yang penting adalah stasiun televisi yang men-take down dan tim kampanyenya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Perlu tidak adanya kemudian klarifikasi atau permohonan maaf secara resmi yang kemudian dilakukan di ranah publik? Bang Ade melihat situasi ini kan juga kemudian menimbulkan banyak komentar ke sejumlah pihak. Ada juga yang di sosial media kemudian saling berkomentar begitu. Saya pikir sih memang yang paling bagus sih begitu ya. Jadi menjelaskan kepada publik, bikin konferensi pers, bikin siaran pers untuk menjelaskan bahwa kemarin itu memang terjadi kesalahpahaman atau terjadi kekeliruan atau apapun supaya ini jangan berkepanjangan nih ya. Jadi memang ini kan efek politiknya jadi serius. Saya sendiri saya harus ulang katakan saya tidak menyerang Pak Ganjar ya. Saya sih tidak berharap ini mengurangi elektabilitasnya Pak Ganjar, bukan itu tujuan saya ya. Tapi yang terpenting adalah aturannya ditegakkan. Jadi kalau tim kampanye Pak Ganjar, nggak usah Pak Ganjar tuh nggak usah perlu minta maaf, dia itu cuma ya memang tokohnya objek iklannya ya. Tapi yang harus minta maaf tuh ya dua kali ya. Nah, bukan minta maaf lah, menjelaskan kepada publik bahwa kemarin terjadi kekeliruan itu ya tim kampanyenya dan satu lagi stasiun televisi supaya ini memang jangan berlarut-larut. Oke, harusnya memang ada yang disampaikan ke ranah publik begitu ya, Bang Ade, agar kemudian kasus ini clear, tidak kemudian bisa merugikan juga untuk elektabilitas baca pres yang mana dalam konteks ini sebenarnya menjadi talent dan bisa saja memang tidak berniat untuk melakukan hal tersebut. Bang Ade, kalau kita melihat fenomena bakal calon presiden yang mana diusung oleh partai politik yang juga punya andil begitu di dunia pertelevisian tanah air. Kan ini kita tidak hanya berbicara soal seorang partai Perindo saja. Kalau kita bilang Surya Paloh juga bisa melakukan hal yang sama begitu ya Bang Ade. Terakhir Bang Ade, bagaimana Bang Ade melihat situasi ini? Kemudian menurut Bang Ade hal yang paling tepat agar kemudian stasiun televisi ini tetap netral, tidak yang kemudian condong ke salah satu capres yang memang diusung oleh partainya. Seperti apa Bang? Ya, yang harus bekerja secara secara aktif adalah KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia memang tidak boleh ya baru setelah ramai seperti inilah ya turun tangan. Harusnya kan KPI itu ada tim ini monitoringnya. Jadi mesti mereka sudah tahulah lebih awal daripada kita semua tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dan KPI harus dengan segera memberikan teguran ya. Sebenarnya kalau aja KPI memberikan teguran kepada grup MNC lebih awal, ini nggak akan ramai nih. Ya, karena sebelumnya juga misalnya kita tahu ada seperti iklan Perindo dulu kan, itu kan setiap hari muncul di berbagai stasiun televisi milik MNC. Itu harusnya udah ditegur oleh KPI. Jadi peran aktif KPI yang menentukan. Peran aktif KPI yang kemudian menentukan agar tidak sampai tayang di televisi dan kemudian tidak sampai menimbulkan pro kontra juga di publik. Begitu ya Bang Ade. Baik, Bang Ade Armando, terima kasih banyak atas kesempatan berbincang bersama dengan kami. Bisa saya garis bawahi dan juga sebagai penegasan Tribuners, Bang Ade Armando tidak kemudian mengkritisi secara personal seorang Ganjar Pranowo, namun juga tim kampanye dan stasiun televisi yang kemudian menayangkan azan yang kemudian dianggap ini bermuatan politis begitu. Bang Ade, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita bisa berbincang di lain waktu.
Siap. Ya, Tribuners, itu tadi obrolan saya bersama dengan Bang Ade Armando. Nantikan lagi informasi terbaru lainnya hanya di program Tribun News on Focus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.